Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini dapur saya. Nah, dapur saya. Ini ada gajah. Ini anak gajah. Ini gajah, ini anak gajah. Ini makan. Kita baru selesai makan sama Pepes. Setelah capek keliling Jawa Barat dan Jateng, Majalengka, Cirebon, Kuningan, ya. Dan tentu pastikan ceritanya cerita tentang Pilpres. Ya, Pilpres sudah makin jelas pasangannya. Yang pertama, Pak Anies kan sudah berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar. Kemudian Pak Ganjar sudah berpasangan dengan Pak Mahfud MD. Pak Anies dengan Gus Muhaimin disingkatlah Amin. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud disingkatlah Gama. Kemudian Pak Prabowo sama siapa nih? Jagoan Kang Deddy, ya kan? Sebenarnya bukan urusan jagoan ya. Itu adalah urusan pilihan yang mungkin orang nggak akan tahu latar belakang pilihan dan keterpilihan. Yang pertama, saya ini udah bisa nih. Ini masih ada pelanggaran nih, nyimpan plastik di sini nih. Harusnya ini tuh untuk pada daun, bukan plastik. Plastiknya di sini. Nah, saya ini mengidolakan Pak Prabowo ya dari dulu, sejak zaman mahasiswa. Bagaimana dia bisa membangun kekuatan militer Indonesia dengan baik, memimpin Kopassus dengan baik, dan ya tanpa kita mengenyampingkan pemimpin yang lain. Pasti semua pemimpin dicintai. Tetapi Pak Prabowo ini pemimpin TNI yang begitu dicintai oleh anak buahnya. Boleh tanya deh ke jajaran Kopassus di Batu Jajar. Saya ini tiap malam hampir banyak ketemu orang loyal sama Pak Prabowo, para pensiunan itu karena satu, kepemimpinannya mengesankan dan begitu mencintai anak buahnya. Nah, bagaimana seorang Prabowo Subianto? Saya mau cerita nih, Pak Prabowo. Pertama, ketika memimpin di Kopassusnya sangat baik dan dicintai oleh anak buahnya. Itu pertama. Sampai sekarang loh, para pensiunan tuh loyal dan cinta banget sama dia dan selalu mengatakan ini adalah pemimpin saya yang membuat kenangan yang sampai sekarang tidak pernah saya lupakan. Sayang sama anak buah, dan yang paling utama adalah tidak pernah makan keringat anak buah. Tidak pernah makan jatah anak buah. Dan selalu menambah jatah anak buah dan mensejahterakan anak buah. Itu ciri khasnya loh. Terus kemudian Anda bayangin loh, Anda itu, kita ini belum tentu bisa hidup seberatnya Pak Prabowo loh. Saya aja belum tentu bisa loh. Apa belum tentu bisanya? Begini, ketika reformasi, sebelum reformasi, Pak Prabowo itu sangat dekat dengan tokoh-tokoh reformasi loh. Waktu itu ya, tokoh reformasi waktu itu kan Pak Amin Rais, waktu itu loh. Kemudian waktu itu ada, kalau cendekiawannya ada Cak Nur Nurholis Majid, ada Cak Nun gitu kan, Cak Nun, Kiai Kanjeng, M. Hainun Najib, dan banyak tokoh-tokoh pergerakan yang dekat dengan Pak Prabowo, terus kemudian dengan Gus Dur. Cuman kalau dengan Ibu Mega saya belum begitu tahu kedekatannya. Nah, kemudian tokoh-tokoh reformasi lainnya udah waktu itu kan ada Fadly John, ada Fahri Hamzah, dan banyak lagi lah tokoh-tokoh. Anda bayangin Pak Prabowo ini waktu reformasi dekat dengan mereka. Kemudian diperintahkan menculik para aktivis. Kemudian dia tidak menculik dalam artian diculik kemudian hilang nyawanya, enggak. Dia diculik, diamankan, dan kemudian dikembalikan dalam keadaan sehat. Dan aktivis itu menjadi sahabatnya sampai hari ini.
Yang terakhir yang meninggal dari aktivis itu adalah Wakil Ketua Komisi 3, Bang Desmond. Kemudian ada Pak Haryanto Taslam yang salah satu putrinya anggota DPR RI. Diperintahkan untuk menculik sebagai TNI, dia jalankan, tetapi orangnya diselamatkan. Top kan? Kemudian ketika reformasi terjadi, apa sih yang dialami Pak Prabowo? Dekat dengan para aktivis, kemudian Pak Harto terjatuh, dan oleh keluarga Cendana, Pak Prabowo dituduh sebagai orang yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh reformasi untuk menggulingkan Pak Harto. Dituduh bekerja sama dengan tokoh-tokoh reformasi untuk menggulingkan Pak Harto, yang pada akhirnya terjadilah perpisahan. Sebuah keluarga yang utuh, yang harmonis, yang penuh dengan cinta, tiba-tiba berpisah hanya karena keadaan politik. Pak Habibie jadi presiden. Kemudian tentunya karena situasinya sudah semakin terkendali, sudah semakin aman, ibu kota sudah semakin nyaman, Pak Prabowo ingin menghadap presiden. Apa yang didapat? Tuduhan dia akan melakukan kudeta terhadap presiden. Di sini dituduh membuat gerakan reformasi yang melahirkan turunnya Pak Harto, diganti oleh presiden baru, wakil presiden naik jadi presiden Pak Habibie. Di sini dia mendapat tuduhan akan melakukan kudeta. Setelah itu dia diberhentikan dengan tuduhan penculikan. Dan akhirnya gimana deh kalau kita jadi dia? Aduh, habis hidup ini, hancur lebur. Hancur lebur, habis itu, hancur lebur. Tapi dia tetap berdiri dengan tegak, dan akhirnya karena dia dekat dengan salah seorang pangeran di Yordania, pergi ke Yordania, tinggal di sana, tapi spirit untuk balik ke dalam negerinya sangat kuat, dan dia bikin partai, dan seperti hari ini. Nah, saya ingin ceritanya adalah apa sih yang ada dalam pikirannya? Kegelisahan terhadap bangsa, kegelisahan terhadap negara, yang dia ingin negara ini menjadi mandiri. Negara ini mengelola sumber daya alam, tidak dijual bahan mentah, tapi dijuallah bahan baku, apalagi bahan jadi. Kita punya nikel, tetapi dijualnya bahan mentah nikel. Kita punya bauksit, kita dijuallah bahan mentah bauksit. Kita akhirnya apa? Yang kaya negeri-negeri lain. Maka itu ide dasar dia. Maka kata dia, kita harus punya mobil sendiri. Idenya sama dengan Pak Habibie. Pak Habibie punya pesawat terbang, punya kapal laut. Sama, kita harus punya mobil sendiri. Dan di industri pertahanan lahirlah Maung sekarang. Nah, ide hilirisasi ini hasil kekayaan alam, tidak boleh dijual dalam bentuk bahan mentah. Sama yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Maka dia dukung tuh Pak Jokowi. Hilirisasi, agar melahirkan apa? Keadilan. Keadilan apa? Agar orang-orang miskin itu terobati. Agar orang-orang miskin mendapat makan yang cukup, agar orang-orang miskin perumahannya cukup, agar anak-anak Indonesia bisa sekolah tinggi, mesti tidak punya biaya. Dan ingat loh, Pak Prabowo di Universitas Pertahanan itu digratiskan loh, anak-anak ber-IQ tinggi sekolah di situ, anak tukang bubur, tukang beca, sekolah itu free. Dan lahir orang-orang hebat. Dan ingat loh, di antara kita yang ngomongin apa aja tinggi-tinggi, justru Unhan loh yang beresin air melalui Kemenhan. Air, orang Gunung Kidul nggak punya air, sekarang punya air. Orang NTT nggak punya air, sekarang punya air. Di berbagai tempat. Kata kita ini ngomongnya tinggi-tinggi, rakyatnya nggak punya air. Diberesin. Nah, apa sih yang menjadi kegelisahan dia? Dia gelisah kalau bangsanya direndahkan oleh bangsa lain. Bangsa kita udah bisa bikin pesawat, keren dong. Bangsa kita bisa bikin kapal laut, keren dong. Bangsa kita sekarang udah bisa bikin mobil, keren dong. Siapa sih yang suka merendahkan kemampuan bangsa kita sendiri? Di negara kita sendiri yang ngomongnya seolah-olah paling nasionalis, paling NKRI, tapi ke luar negeri, nolak hilirisasi, pengennya jual bahan mentah, biar dapat apa?
biar dapat perlindungan dari bangsa lain, disebut orang yang berpihak pada kepentingan dunia internasional. Banyak loh tokoh di Indonesia yang begitu. Nah, bicara persoalan hari ini, pasti Pak Jokowi juga apa sih yang menjadi kegelisahan dirinya? Ingin pembangunan yang dia tata ini berkesinambungan. Tidak mati di tengah, tidak dipotong bertengah, dan orangnya berkomitmen untuk memimpin bangsa ini. Maka Pak Jokowi bikin opsi A agar ini bisa menang pasangan ini, opsi B agar pasangan ini bisa menang, sampai opsi C agar pasangan ini tidak menang. Ternyata seluruh opsi itu tidak bisa terrealisasi. Yang pada akhirnya hari ini masuklah pada opsi kita. Pak Prabowo pasangan dengan siapa? Ya, partai-partai sudah mengumumkan dengan Gibran Raka Buming Raka. Pasti orang ngomong, ini politik dinasti, ini kepentingan Jokowi dan keluarga. Belum tentu. Bisa jadi tidak itu. Bisa jadi kalau politik publik bisa dibuat sebuah skenario seolah-olah ini ada yang paling berpenting untuk kepentingan bangsa. Ini Anda tidak tahu. Saya pakai logika sederhana. Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Biayanya, saya yakin dia punya uang kok. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik, ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Nah kemudian sekarang Gibran, di belakangnya siapa? Jokowi. Anda mau ragu terhadap dia, terhadap kemampuannya, terhadap manajerialnya, keberpihakan pada bangsanya, keinginan menatap masa depannya? Fair, Anda mau ragukan dia. 80% publik Indonesia puas kok. Yang tidak menyukai dia siapa sih? Paling hanya yang memiliki basic ketidakpuasan persoalan isu-isu SARA. Ya kan? Nah hari ini yang marah pada dia siapa lagi? Mitra koalisinya, mitra kongsinya. Kenapa tidak puas sama dia? Karena dia tidak bisa mendukung apa yang diharapkan menjadi pasangannya. Dia tidak bisa menjadi mitra koalisi untuk mendukung calonnya. Marahnya cuma itu kok. Pasti kalau marahnya cuma itu, yang dicari yang lain-lain salahnya. Nanti akan begitu. Biasa politik. Nah, pertanyaannya adalah, kalau yang di pasangan lain, saya nggak usah nyebutin, capresnya A, di belakangnya siapa? Yakin yang di belakangnya itu memiliki spirit yang sama dengan Pak Prabowo, tidak memikirkan kepentingan dirinya? Yakin? Saya pikir tidak. Terus kemudian calon presiden tidak memiliki uang berasal dari masyarakat biasa, tidak punya apapun. Apa benar kalau nyalon presiden itu tidak pakai biaya? Apa benar kesana kemari naik pesawat tiketnya tidak bayar? Apa benar konsolidasi masanya digerakkan tidak pakai transport, tidak pakai nasi dus, tidak pakai nasi box, saya akan nyebut nasi bungkus? Apa benar bikin kaos itu gratis? Apa benar masuk hotel ngumpulin orang kemudian di hotel itu tidak dibayar? Apa benar panggil keliling kemana-mana grup kesenian, senimannya tidak dikasih ongkos? Semuanya kan pakai uang. Apa benar nanti saksi itu bebas tanpa biaya di seluruh Indonesia dengan jumlah puluhan miliar, bisa jadi ratusan miliar? Apa benar tidak pakai biaya? Ya pakai biaya. Itu pertanyaannya, biayanya dari mana? Ya pasti para sponsor. Sponsor kepentingannya apa? Kepentingannya satu proyek, 2 izin hutang, izin penambangan, izin perkebunan,
banyak lagi, pasti kepentingan deh. Yang calon satu lagi, di belakangnya siapa? Ada yang di belakangnya, ini nggak ada yang di belakangnya nih. Nah, kemudian kalau bicara persoalan wakil presiden, kita ini debat persoalan wakil presiden, seolah-olah wakil presiden ini memiliki peran yang sangat strategik. Apa benar? Wakil presiden ini, kasih tahu ya, saya pernah jadi bupati, pernah juga jadi wakil. Namanya wakil, itu kalau terlalu pinter, jalan sendiri, orang nyebutnya offset, overlap, dianggap nanti benturan deh sama yang diwakilinya, ribut. Terus kalau wakil ini juga mengganggu kepentingan calon presidennya, nanti jadi masalah juga. Nggak juga sehebat apapun wakil, nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa punya kebijakan, semuanya tunduk patuh apa yang ditetapkan oleh presiden. Orang wakil nggak bisa ngangkat jaksa agung, wakil nggak bisa ngangkat hakim agung, wakil nggak bisa ngangkat penyidik, nggak bisa. Ya wakil ini sebatas melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden. Nih buktinya, kalau bicara bahwa wakil itu sangat diperlukan, wakil itu kadang sangat diperlukan ketika apa? Ketika perjalanan nyalon untuk menambah suara, untuk membangun brand bahwa dia adalah tokoh yang baik, itu saja. Setelah jadi, nanti di periode yang kedua, belum tentu, biasanya periode yang kedua, memilih calon wakilnya yang lebih lemah. Biasanya periode yang kedua, memilih wakilnya yang lebih lemah, yang lebih nurut, yang lebih patuh. Biasanya begitu, termasuk kepentingan partai politik pendukungnya. Ya kan? Gitu loh. Ya cerita Pak Mahfud MD dulu sudah pakai baju kemudian nggak jadi karena di lingkarannya menginginkan wakil yang sekarang. Ya kalau mau dulu dong dipakai. Kalau yang di lingkarannya setuju, yang di lingkarannya dulu nggak setuju kok, gitu loh. Gitu. Kemudian dulu Pak SBY waktu periode pertama sama Pak JK. Pak JK ini kan full power. Ya kan punya kemampuan ekonomi, kecepatan mengambil keputusan. Buktinya periode yang kedua, Pak SBY milih yang lain. Pak Jokowi juga sama kan. Pertama ke JK, periode yang kedua ngambil yang lain. Itulah wakil. Jadi kita ini hari ini ribut urusan wakil. Kata aku biasa aja. Yang paling pokok itu, kekuatan itu ada di calon presidennya. Nah, dan di calon presidennya belum tentu juga bahwa kekuatan itu full. Calon presiden itu mandiri. Ya kalau calon presidennya di belakangnya sponsornya banyak, yang nyumbangnya banyak, ngantri, ya pasti dia nanti ngikutin para penyumbang. Itu logis lah kita ini ngomong tidak usah terlalu tinggi-tinggi, nggak usah terlalu ideal-ideal. Faktanya politik ya seperti itu loh, saya juga ngalamin politik seperti itu. Nah, untuk itu, ya kan, gimana hari ini Pak Prabowo ngambil berdasarkan usulan partai-partai, kita bersama Pak Mas Gibran, ya kita terima dong, kita support minimal. Oh muda, ya katanya Pak Prabowo ketuaan, dikasih wakil muda, dikritik kemudaan, aneh aja. Terus kemudian bagaimana prestasinya? Gini deh, kalau wakil kan nggak usah ngomong prestasi-prestasi, namanya juga wakil. Apalagi Mas Gibran itu punya pengalaman. Pengalaman apa? Wali kota. Bagaimana kepemimpinan wali kota Solonya? Ya tanya sama orang Solo. Bagus enggak? Kalau saya katakan bagus. Nih, Mas Gibran ini anak presiden loh. Coba deh, anak presiden, jangankan anak presiden, anak gubernur, anak bupati, wali kota saja, yang lain gayanya gagah-gagah, pakai mobilnya bagus-bagus. Sikapnya gini, lihat Mas Gibran, wali kota, anak presiden. Sikapnya bersahaja, gayanya, gaya Solo, punya dialek kebudayaan yang sangat baik.
sifatnya santun, bela rakyat loh. Salah satu apa yang saya kagumi waktu itu, ada oknum pas pampres yang menampar warganya. Dia marah, nggak terima warganya dipukul oleh oknum pas pampres. Ini sikap keberpihakan loh. Nah, jadi kalau ngomong genetik, ya Pak Jokowi kepemimpinan baik, ini juga memiliki genetik kepemimpinan yang sangat baik. Pak Jokowi kepemimpinannya berhasil, ini memiliki genetik kepemimpinan yang sangat berhasil. Ini fakta. Nah, kan gitu loh. Ini fakta yang terjadi hari ini. Nah, kalau Anda tidak berkenan, ya nggak usah ribut, nggak usah repot-repot. Ya sudah, ya kata orang Sunda, wantun galeh, tuh wantun ulah geleh. Artinya apa? Ya kalau berani beli, kalau nggak berani, ya jangan benci. Itulah kita. Jadi, mari kita cerita tentang program calon kita masing-masing. Kita cerita tentang keunggulan pasangannya masing-masing. Kita cerita tentang apa yang dimiliki, visi yang dimiliki oleh calon kita masing-masing. Nggak usah sibuk ngomentarin orang, gitu loh. Nah, kemudian kenapa sih marah banget? Ya karena ganggu terhadap apa? Terhadap kepentingan salah satu pasangan calon. Ganggu apa? Akan ganggu elektabilitasnya. Akan ganggu apa? Akan ganggu kemenangannya. Kenapa? Karena Mas Gibran punya potensi untuk dipilih dengan baik. Karena orangnya mumpuni, karena orangnya menarik, karena orangnya cool, karena orangnya santun, karena orangnya memiliki karakter kebudayaan Jawa yang sangat baik. Ya itu karena dia baik sehingga menjadi cemas pasangan yang lain. Ya kalau Anda merasa Mas Gibran misalnya dianggap anak kemarin sore, Anda nggak ngerti apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, ya Anda jangan panik. Anda panik berarti Anda khawatir kan terhadap Mas Gibran. Dan Anda khawatir juga terhadap bapaknya.